Halo adik-adik para siswa SMP Negeri 9 Ambon yang sementara ini sedang melaksanakan belajar dari rumah. Nah, sebentar lagi adik-adik akan melaksanakan tes akhir semester. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa tes akhir semester ini akan dilaksanakan menggunakan media online. Ini dikarenakan pemerintah sekarang sementara menetapkan peraturan social distancing, sehingga proses pembelajaran adik-adik itu harus dilaksanakan dari rumah atau menggunakan media online. Dengan demikian, maka tes akhir semester kali ini pun akan dilaksanakan menggunakan media online. Untuk itu, di hari ini, lewat video tutorial ini, adik-adik akan diajarkan bagaimana caranya melaksanakan ujian secara online pada website SMP Negeri 9 Ambon. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan menonton video ini, perlu diketahui bahwa adik-adik harus mempersiapkan alat-alat dan media untuk mengakses ujian secara online ini. Nah, alat-alat media yang harus disiapkan oleh adik-adik adalah yang pertama, itu adik-adik harus punya laptop ataupun handphone. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik tidak punya laptop, boleh menggunakan handphone. Nah, tapi lebih disarankan adik-adik itu sebaiknya menggunakan laptop, dikarenakan tampilan di laptop itu tampilannya lebih besar, layarnya lebih besar, sehingga ketika adik-adik melaksanakan tes atau ujian, soal yang muncul itu juga tulisannya lebih besar dibandingkan dengan adik-adik melaksanakan ujian menggunakan HP atau smartphone, karena nanti layar yang kecil membuat tampilan soalnya pun akan lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus siapkan sambungan internet. Nah, adik-adik harus punya paket data ataupun adik-adik bisa menggunakan sambungan WiFi. Nah, yang ketiga, adik-adik harus punya aplikasi yang namanya Google Chrome. Nah, jadi biasanya di handphone ataupun di laptop itu sudah terinstall aplikasi Google Chrome-nya. Kalau belum diinstal, adik-adik harus install terlebih dahulu aplikasinya Google Chrome. Nah, apabila adik-adik sudah punya alat-alat dan media yang tadi disebutkan, ada 3, yaitu laptop ataupun HP. Kemudian yang kedua, adik-adik harus punya sambungan internet lewat paket data ataupun WiFi. Kemudian yang ketiga, adik-adik sudah harus punya aplikasi browsernya, yaitu Google Chrome. Nah, kalau semuanya sudah siap, adik-adik bisa melanjutkan menonton video ini untuk mengikuti tutorial dan cara-cara bagaimana melaksanakan ujian tes akhir semester lewat media online. Nah, langkah yang pertama adalah adik-adik harus membuka aplikasi Google Chrome-nya. Jadi kita klik atau kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Nah, ini tinggal adik klik Chrome untuk membuka aplikasi Google Chrome-nya. Nah, saat Google Chrome-nya terbuka, itu kira-kira tampilannya akan seperti ini. Adik-adik bisa langsung mengetik alamat website untuk tes akhir semester secara online ini. Nah, alamat websitenya yaitu smp9ambon.com. Nah, adik-adik bisa mengetik smp9ambon.com ataupun adik-adik bisa langsung mengetik ujian.smp9ambon.com. Nah, jadi yang tadi smp9ambon.com ataupun adik-adik bisa langsung mengetik ujian.smp9ambon.com. Nah, ini kita langsung akses saja smp9ambon.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di portal SMP Negeri 9 Ambon. Nah, di sini ada 2 tombol, yang warna kuning dan warna hijau. Adik-adik untuk ujian, adik-adik bisa klik tombol yang berwarna kuning, yaitu tombol login siswa ujian. Adik-adik klik di situ untuk login ke ujiannya. Nah, di sini adik-adik dimintakan untuk mengisi username dan password. Nah, username dan password ini adik-adik bisa dapatkan dari wali kelas masing-masing ataupun menghubungi operator sekolahnya. Jadi kalau adik-adik tidak tahu apa username dan password adik-adik, silakan tanyakan ke wali kelas adik-adik masing-masing untuk mendapatkan username dan password, ataupun menanyakan pada operator sekolahnya untuk mendapatkan username dan password. Nah, apabila adik-adik sudah mendapatkan username dan password, adik-adik bisa langsung mengetik di sini username dan passwordnya. Ini kita contoh mengetik username dan passwordnya. Nah, apabila adik-adik sudah mengetik username dan passwordnya dengan benar,
adik-adik bisa langsung mengklik tombol login untuk login ke dalam sistem ujian online-nya. Nah, saat adik-adik login, tampilannya kira-kira akan seperti ini, dan nanti di sini ada username-nya atau kode peserta adik-adik masing-masing, kemudian ada namanya siapa, jenis kelamin. Nah, yang paling penting adik-adik lihat di status ujiannya. Apabila muncul seperti ini, tidak ada mapel ujian yang aktif, ini menandakan bahwa adik-adik login di saat ujiannya belum dilaksanakan atau ujiannya belum dimulai. Nah, apabila muncul seperti ini berarti ujiannya belum mulai. Adik-adik harus menunggu sampai dengan ujiannya mulai, baru adik-adik bisa melanjutkan. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, adik-adik bisa log out terlebih dahulu sambil menunggu waktu saat ujiannya dimulai. Nah, nanti waktunya itu akan diinformasikan oleh sekolahnya. Ujiannya dimulai jam berapa, adik-adik bisa login jam berapa. Nah, nanti adik-adik sesuaikan dengan jamnya, baru adik-adik login. Nah, apabila adik-adik sudah login di waktu yang tepat, waktu ujiannya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi di sini sudah ada tampilan mata pelajarannya. Adik-adik bisa lihat mata pelajarannya apa di situ. Kemudian sudah ada tokennya. Nah, nanti muncul token ujian. Jadi masing-masing mapel itu punya tokennya sendiri-sendiri. Nah, jadi contoh di sini mapelnya simulasi 7. Nah, simulasi 7 ini tokennya sudah ada muncul di bawah. Tinggal adik-adik ketik tokennya tersebut. Nah, adik-adik lihat yang berwarna merah itu adalah tokennya yang nanti adik-adik ketik di tombol masukkan token itu. Adik-adik klik di situ untuk mengetik token yang berwarna merah yang di bawah itu. Adik-adik bisa langsung mengetik token tersebut. Pastikan bahwa tokennya itu benar dan sama. Jadi yang adik-adik perlu ketik itu hanya yang berwarna merah saja. Oke, kalau tokennya sudah benar, adik-adik bisa langsung klik tombol submit. Nah, saat klik tombol submit akan muncul konfirmasi data tes. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kode tesnya apa, status peserta, nama adik-adik akan muncul di situ, kemudian mata pelajarannya apa, tanggal tesnya tanggal berapa, kemudian waktu tesnya dibuka sampai dengan jam berapa. Nah, waktu tes dibukanya adalah untuk waktu pelaksanaan tesnya. Jadi misalkan tesnya itu paling terlambat 1 jam, jadi sesuai dengan alokasi waktu 1 jam. Jadi apabila adik-adik login setelah waktu itu selesai, maka adik-adik sudah tidak bisa lagi melaksanakan ujian karena ujian sudah selesai sesuai dengan waktunya, yaitu 60 menit. Jadi adik-adik harus memastikan waktu tes dibuka itu adik-adik harus login sebelum waktunya itu selesai. Nah, apabila semuanya sudah dipastikan benar, adik-adik bisa langsung klik tombol mulai untuk memulai tesnya. Nah, nanti di sini akan muncul soalnya. Adik-adik tunggu saja, kalau soalnya muncul agak lama tidak masalah, itu dikarenakan sistem sementara mengacak soal. Jadi soal yang didapatkan adik-adik itu berbeda dengan teman-teman adik-adik, soalnya semuanya akan berbeda karena soalnya diacak. Jadi nomor 1 di adik-adik itu bisa jadi nomor 10 di temannya, atau nomor 7 ataupun nomor 5 dan seterusnya. Jadi soalnya itu diacak. Bahkan opsi jawaban adik-adik pun itu akan diacak. Jadi opsi jawaban A di soal adik-adik itu bisa berbeda dengan opsi jawaban A di teman adik-adik yang lain. Jadi jangan disamakan karena itu semuanya beda. Nah, apabila sudah muncul soal seperti ini, adik-adik perhatikan bahwa di tampilan handphone itu tampilannya lebih kecil daripada tampilan yang ada di laptop. Nah, sehingga seharusnya di sini ada satu tombol yang namanya tombol daftar soal. Nah, untuk menampilkan tombol tersebut, adik-adik bisa mengecilkan tampilan di handphone. Nah, dengan cara zoom out seperti ini. Dengan demikian, tampilannya akan lebih kecil. Kemudian nanti di sebelah kanan adik-adik perhatikan di situ ada satu tombol namanya tombol daftar soal. Nah, di situ adik-adik bisa klik di tombol daftar soal untuk melihat daftar soal yang ada. Jadi misalkan ujiannya ini dilaksanakan untuk mapelnya ini ada 10 nomor, berarti nanti akan muncul nomor 1 sampai dengan 10. Nah, ini adik-adik untuk memilih, atau adik-adik bisa langsung berpindah dari nomor 1 misalkan ke nomor 5, nomor 6, adik-adik bisa langsung berpindah nomor di sini. Nah, adik-adik perhatikan di sini juga ada di setiap nomor itu ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil itu nanti akan terisi dengan opsi jawaban yang adik-adik pilih atau yang adik-adik jawab. Sehingga adik-adik bisa tahu nomor 1 itu adik-adik sudah mengisi dengan opsi jawaban apa. Dan adik-adik bisa memperhatikan jangan sampai ada soal yang belum adik-adik jawab. Itu bisa diperhatikan di tombol daftar soal ini. Nah,
Untuk menjawab soal, adik-adik bisa langsung klik di option jawaban masing-masing, A, B, C, ataupun D. Setiap option jawaban yang dipilih itu otomatis langsung akan berubah warna menjadi warna biru. Jadi misalkan di sini contoh kita memilih option jawaban C, maka secara otomatis option jawaban C akan berwarna biru. Nah, jikalau adik-adik ingin mengganti jawaban, jadi bisa langsung klik ke option yang lainnya, misalkan ganti jawabannya ke B misalkan. Nah, berarti adik-adik tinggal langsung klik di tombol B. Untuk menyimpan jawaban yang sudah adik-adik pilih, adik-adik bisa langsung klik di soal berikutnya. Nah, ketika adik-adik klik soal berikutnya, dia akan berpindah nomor dan jawaban adik-adik itu akan disimpan. Nah, bagaimana caranya adik-adik memastikan jawaban sudah disimpan? Adik-adik bisa klik di daftar soal. Di sini adik-adik lihat di angka 1 itu sudah ada tulisan B pada lingkaran kecilnya. Ini menandakan bahwa option soal nomor 1, option jawaban yang sudah adik-adik pilih yaitu adalah option B. Dan optionnya itu sudah disimpan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir apabila kemudian misalkan HP-nya, internetnya putus, atau wifi-nya mati, atau handphonenya tiba-tiba rusak dan seterusnya. Adik-adik bisa nanti akan melanjutkan tes lagi tanpa harus mengulang mengisi jawabannya lagi, karena jawabannya otomatis sudah tersimpan di web secara online. Nah, adik-adik bisa langsung lanjut mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, ada satu tombol di sini namanya tombol ragu-ragu. Nah, tombol ragu-ragu ini digunakan untuk menandai apabila soal tersebut jawabannya itu belum adik-adik yakin benar jawabannya. Jadi misalkan ini soal nomor 2, adik-adik jawab soal nomor 2 dengan option C misalkan. Tapi adik-adik belum yakin apakah option C ini benar, antara option C atau option B misalkan. Adik-adik belum yakin jawabannya benar, adik-adik bisa tandai ragu-ragu untuk menandai soal tersebut bahwa soal tersebut itu masih ragu-ragu untuk dijawab. Nah, ketika adik-adik sudah menandai ragu-ragu, ketika adik-adik melanjutkan ke soal berikutnya, maka secara otomatis di daftar soal, adik-adik perhatikan soal nomor 2 itu akan berwarna kuning. Nah, kenapa berwarna kuning? Karena adik-adik sudah menandai dengan ragu-ragu. Ini berfungsi untuk apabila nanti adik-adik sudah selesai mengerjakan, adik-adik bisa kembali lagi ke soal nomor 2 yang tadi adik-adik masih ragu-ragu, itu dia berwarna kuning. Tinggal adik-adik klik saja di tombol nomor yang berwarna kuning, maka secara otomatis adik-adik akan melihat kembali soal yang masih ragu-ragu tadi. Oke, ini bisa langsung kita kerjakan semuanya nomor 1 sampai 10. Ini saya skip dulu biar lebih cepat. Ya. Nah, apabila adik-adik sudah selesai melaksanakan semua soal, ini contoh, ini saya sudah menyelesaikan semua soal 1 sampai 10. Adik-adik bisa lihat di daftar soal ini. Dari nomor 1 sampai nomor 10 di lingkaran kecilnya itu sudah ada jawaban masing-masing nomor. Nah, itu adalah jawaban yang adik-adik pilih. Itu bukan jawaban yang benar ya adik-adik. Itu adalah jawaban yang adik-adik pilih. Jadi misalkan nomor 1 tadi adik-adik jawab B, nomor 2 C, dan seterusnya. Nah, apabila adik-adik sudah selesai melaksanakan tes, adik-adik bisa langsung klik di tombol selesai. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa soal yang bertanda ragu-ragu atau soal yang berwarna kuning tadi itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa menyelesaikan tesnya. Karena soal yang berwarna kuning ini jawabannya belum disimpan. Nah, jadi adik-adik harus menyelesaikan dulu soal yang berwarna kuning ini. Nah, adik-adik bisa kembali lagi ke soal yang berwarna kuning ini. Tadi adalah soal yang adik-adik belum yakin jawabannya. Jadi kita bisa langsung kembali ke soal nomor 2 ini. Nah, kita klik di soal nomor 2. Otomatis soal nomor 2 akan terbuka. Nah, di sini kita lihat bahwa di tombol ragu-ragu itu ada tanda checklistnya. Otomatis soal ini masih ragu-ragu, belum diyakini jawabannya. Jadi misalkan adik-adik sudah yakin jawabannya benar C, atau adik-adik mau mengganti jawabannya misalkan ke B. Nah, adik-adik bisa pindah jawaban dulu, lalu adik-adik klik tombol ragu-ragunya untuk melepas tanda centangnya. Nah, kalau sudah, untuk menyimpan jawabannya adik-adik bisa klik di soal berikutnya. Nah, secara otomatis jawaban adik-adik itu sudah akan tersimpan. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat bahwa 1 sampai 10 itu semua soal sudah berwarna hitam dan sudah ada opsi jawaban di masing-masing soal. Dengan demikian ini kita telah selesai melaksanakan tesnya. Nah, di sini masih tersisa waktu nih. Contoh di sini masih tersisa waktu 50 menit. Nah, jadi bisa menunggu sampai waktu itu selesai, ataupun kalau adik-adik malas menunggu dan mau langsung melihat hasilnya, adik-adik bisa langsung klik di nomor yang paling terakhir. Nah, di sini misalkan nomor yang paling terakhir itu nomor 10.
kita bisa klik di nomor 10 untuk menyelesaikan tesnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan tes itu ada di soal nomor terakhir. Nah, itu ada ingat, soal nomor terakhir itu untuk menyelesaikan tesnya, karena di soal nomor terakhir itu ada tombol tes selesai. Nah, tombol tes selesai yang berwarna biru di bawah ini digunakan untuk menyelesaikan tes adik-adik. Jadi kalau adik-adik yakin bahwa jawaban semua sudah benar, adik-adik tidak mau mengganti jawaban lagi, adik-adik bisa langsung menyelesaikan tes. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa apabila adik-adik mengakhiri tes, itu sudah tidak bisa lagi kembali ke soal. Adik-adik tidak bisa lagi merubah jawaban, adik-adik tidak bisa lagi melihat soalnya kembali. Jadi adik-adik harus benar-benar yakin bahwa adik-adik sudah selesai. Kalau adik-adik belum yakin, adik-adik bisa menekan tombol tidak untuk kembali. Lalu adik-adik bisa melanjutkan mengerjakan soal ataupun merubah jawaban dan seterusnya. Nah, di sini kalau adik-adik mau menunggu sampai waktunya selesai pun bisa. Tapi kalau adik-adik mau langsung menyelesaikan soal, ini kita bisa klik di tombol tes selesai, kita tandai centangnya. Nah, kita centang, baru kita bisa menyelesaikan tesnya. Nah, ini ketika kita klik tombol selesai, otomatis dia akan menyelesaikan tes dan langsung nilainya muncul. Nah, contoh di sini kita sudah selesai melaksanakan tes, kita benar 9 dan salah 1, KKM-nya 70, nilai kita 90, otomatis berarti sudah melewati nilai KKM. Nah, sampai di sini berarti adik-adik sudah selesai melaksanakan tesnya. Adik-adik bisa langsung klik tombol logout untuk kembali ke menu awal. Nah, sampai di sini dulu video tutorialnya untuk adik-adik melaksanakan ujian tes secara online di website SMP Negeri 9 Ambon. Terima kasih sudah menonton.